Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbul Waton dengan NIM C1C020047. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dengan dosen pengampu Dr. Wermi Eka Putra SEMSI CIQ NRCSRS. Adapun slide selanjutnya yaitu tentang pokok bahasan, terdapat 3 topik utama. Yang pertama adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua adalah konsep dasar akuntansi menurut AAOFI dan pemikiran Islam. Yang ketiga adalah beberapa pemikiran ke depan mengenai akuntansi syariah. Yang pertama adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau PSAK. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Ada perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional, menyebabkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah atau KDPP LKBS pada tahun 2002. KDPP LKBS selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPP LKS. Penyempurnaan KDPP LKS terhadap KDPP LKBS dilakukan untuk memperluas cakupan sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis instansi bisnis lain, baik yang berupa instansi syariah maupun instansi konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah. Berdasarkan pengantar yang disampaikan oleh Dewan Direktur Akuntansi Keuangan dalam ekspor draft KDPP LKS dengan KDP LKBS pada tahun 2002, sistematika KDPP LKBS pada tahun 2002 hanya menyajikan kerangka dasar yang berbeda dari KDPP LK pada tahun 2004 yang diatur secara khusus diasumsikan kerangka dasar yang ada dalam KDPP LK pada tahun 1994 dianggap juga berlaku dalam bank syariah. Yaitu slide selanjutnya yaitu satu adalah tujuan konsep dasar. Kerangka dasar ini menyajikan laporan yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Kemudian adapun pemakai dan kebutuhan informasi keuangan meliputi 10. Yang pertama adalah 1. Investor sekarang dan investor potensial. Yang kedua adalah pemilik dana CAR. Yang ketiga adalah pemilik dana syariah kontemporer. Yang keempat adalah pemilik dana titipan. Yang kelima adalah pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf. Yang keenam adalah pengawas syariah. Yang ketujuh adalah karyawan. Yang kedelapan adalah pemasok dan mitra usaha lainnya. Yang ke-9 adalah pelanggan. Yang ke-10 adalah pemerintah serta lembaga-lembaganya. Yang ke-11 adalah masyarakat. Kemudian slide selanjutnya yaitu menceritakan tentang paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah, kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau falah. Kemudian dijelaskan bahwa syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan entitas yang melakukan transaksi syariah. Adapun akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan
tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergi, dan harmonis. Kemudian ada asas transaksi syariah. Satu adalah persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua adalah keadilan atau adalah. Realisasi prinsip ini dalam bingkai aturan muamalah adalah larangan adanya unsur satu, riba, bunga dalam segala bentuk jenis, baik riba nasiah maupun fadl. Yang kedua adalah kezaliman. Yang ketiga adalah judi atau bersikap spekulatif. Yang keempat adalah unsur ketidakjelasan. Yang kelima adalah haram atau segala sesuatu unsur yang dilarang keras dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian adapun karakteristik dari transaksi syariah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua adalah prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga adalah uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Kemudian ada pun larangan yang dilarang dalam transaksi syariah. Yang pertama adalah tidak mengandung unsur riba. Yang kedua adalah tidak mengandung unsur kezaliman. Yang ketiga adalah tidak mengandung unsur masyir. Yang keempat adalah tidak mengandung unsur gharar. Yang kelima adalah tidak mengandung unsur haram. Kemudian ada pun bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan entitas syariah terdiri atas satu, posisi keuangan entitas syariah. Yang kedua adalah informasi kinerja entitas syariah. Yang ketiga adalah informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Yang keempat adalah informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Yang kelima adalah catatan atau schedule tambahan. Kemudian yang kedua adalah konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikir Islam. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Satu adalah dapat digunakan panduan bagi dewan standar untuk menghasil standar yang konsisten. Yang kedua adalah tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi. Yang ketiga adalah membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau adjustment pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat adalah jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi. Yang kelima adalah dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Kemudian ada pun tujuan akuntansi syariah ada 4. Yang pertama adalah untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut. Yang kedua adalah untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga akuntansi syariah. Yang keempat adalah untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Yang kelima adalah untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna bagi pengguna laporan keuangan. Kemudian ada pun pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai dan laporan kebutuhan keuangan menurut AIFO antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 1. Pemegang saham. Yang kedua adalah pemegang investasi. Yang ketiga adalah pemilik dana bagi deposan bank. Yang keempat adalah pemilik dana tabungan. Yang kelima adalah pihak yang melakukan transaksi bisnis. Yang keenam adalah pengelola pengelola zakat. Yang ketujuh adalah pihak yang mengatur. Kemudian beberapa pemikiran ke depan mengenai akuntansi Islam. 1 adalah neraca yang menggunakan nilai saat ini atau current value balance sheet. Yang kedua adalah IFRS International Financial Reporting Standard. Yang ketiga adalah laporan nilai tambah atau value added statement. Di dalam laporan keuangan tersebut dijelaskan bahwa bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan pemikiran ke depan ini menunjukkan bahwa laporan nilai tambah saat ini dalam takaran konsep mengingat AIFO belum mewajibkan hal tersebut pada penyataannya. Di samping itu, hasil penelitian oleh Sulaiman pada tahun 1998 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi tentang kegunaan neraca dengan nilai sekarang serta laporan nilai tambah di kalangan orang muslim dan muslim termasuk pengelola zakat. Kemudian dalam perkembangannya, syariah value added statement dianggap lebih sesuai dengan aktivitas ekonomi Islam yang adil dan beretika.
serta sejalan dengan tujuan akuntabilitas dan akuntansi syariah, khususnya pendapatan dan beban yang harus ditanggung oleh publik. Pemikir akuntansi Islam juga melakukan perubahan atas format value added statement dengan cara mengeluarkan zakat dan awalnya dianggap bagian dari charity dan menyajikan secara khusus setelah gross value added. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Jika terdapat salah kata baik itu dari penyampaian maupun materinya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa teman-teman.